Halo guys, Assalamualaikum. perkenalkan saya Vita sebagai sutradara dan juga bidadari hijau. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah sebagai bidadari kuning dan putri bungsu. Perkenalkan, nama saya Bijan sebagai Awang Sukma. Perkenalkan, saya Cinta sebagai bidadari merah. Perkenalkan, saya Jeremy sebagai Asep. Bye guys. Jangan lupa nonton. Ada suatu telaga yang tidak seberapa lebar dan dalam. Airnya tidak pernah kering walau kemarau panjang sekalipun. Letaknya di sebuah pematang, di bawah keteduhan, kelebatan, dan kerindangan pohon. Daerah itu dihuni oleh seorang lelaki tampan, Awang Sukma namanya. Selain berwajah tampan, ia juga mahir meniup seruling. Akan tetapi, ia hidup seorang diri dan tidak mempunyai seorang istri. Kenapa diam saja, Bang? Ini Sep, apakah aku hidup selamanya seperti ini? Tentu tidak. Tuhan pasti akan memberikan kamu jodoh yang akan menemani kamu kelak. Tapi mana? Dia tidak menyumpahi aku. Mungkin saya tidak sekarang, Bang. Tapi suatu hari nanti, kamu pasti akan bertemu dengan jodohmu. Tugasmu sekarang hanya bersabar dan menunggu takdir yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih ya Sep, sudah beri saran kepada aku. Ya, sama-sama, Bang. Pada suatu ketika, Awang Sukma melihat 3 putri cantik yang turun dari langit. Ternyata 3 orang putri cantik tersebut merupakan bidadari yang sedang turun ke bumi. Awang Sukma pun terpana melihatnya. Ketiga bidadari tersebut menyanyikan sebuah lagu yang berasal dari Kalimantan, yaitu Ampar-Ampar Pisang. Ketiga bidadari tersebut kemudian menaruh selendangnya di atas bebatuan di tepi sungai. Melihat hal tersebut, Awang Sukma pun berniat untuk mencuri salah satu dari selendang milik bidadari cantik tersebut. Sementara itu, ayahanda mereka, yaitu sang raja, mencari ketiga putrinya. Lantas, ia mengetahui bahwa putri bungsu masih berada di bumi. Lalu ia memerintahkan pengawalnya untuk mencari sang putri bungsu. Putriku, dari mana saja kamu dan di mana putri bungsu?
Mohon maaf ayahanda, tapi putri bungsu masih ada di bumi. Dikarenakan selendangnya hilang, jadi dia tidak bisa kembali ke kahyangan. Apa kamu dari bumi? Memangnya kenapa ayahanda? Sudah kamu tidak perlu tahu kepala saya, sekarang istirahat dan biarkan saya mencari pengawal untuk mencari putri bungsu. Baik ayahanda, terima kasih. Sementara itu, putri bungsu yang masih berada di bumi merasa penuh dengan kebingungan, cemas, dan juga ketakutan. Saat itu, Awang Sukma keluar dari tempat persembunyiannya yang terkagum melihat putri cantik dan berniat untuk menghampirinya. Siapa kau dan dari mana asalmu berada? Perkenalkan, nama saya Awang Sukma, saya manusia baik dan saya tinggal di desa sebelah. Bagaimana aku bisa mempercayaimu kalau kau adalah manusia baik? Saya manusia biasa dan tidak menjahatimu. Lalu apa yang kau lakukan di sini? Saya melakukan kebingungan apa yang kau cari. Aku sedang mencari selendangku. Apakah kau tahu di mana letak selendangku berada? Saya akan membantu mencari selendangmu, tapi ikut denganku. Hari sudah petang. Aku akan ikut denganmu, tetapi kau harus menepati janji untuk mencari selendangku ya. Baik. Putri bungsu pun tinggal bersama Awang Sukma. Awang Sukma merasa bahwa putri bungsu itu adalah jodohnya, sehingga ia meminangnya dan putri bungsu pun menerimanya. Putri, apakah bersedia menjadi istriku? Tapi baiklah, aku bersedia. Ada nyali untuk ungkapkan I wanna love you like a hurricane. I wanna love you like a mountain rain. Malasari, kau sudah tumbuh dewasa dan cantik. Jelas aku cantik, ibu juga cantik. Pada siang hari, putri bungsu beranjak dari tempat duduknya. Ia pergi ke salah satu kamar untuk menyiapkan pakaian Kumalasari. Namun tanpa disengaja, ia melihat sebuah kotak berwarna kuning di lemari Awang Sukma. Di dalam kotak tersebut terdapat selendang berwarna kuning dan ternyata itu adalah selendang miliknya. Apa ini? Ternyata selama ini suamiku yang telah mengambil dan menyembunyikan selendangku selama ini. Aku harus cepat pergi dan kembali ke tempat asalku. Aku tidak bisa di sini terus. Aku harus cepat pergi dan menemui ayah serta kakak-kakakku. Apa maksud dari semua ini? Ternyata kau yang menyembunyikan dan mengambil selendangku. Apakah aku mempunyai salah kepadamu? Maafin aku, Adinda. Aku sudah menyembunyikan selendang kamu. Apakah selama ini aku mempunyai salah kepadamu hingga kau berbuat seperti ini kepadaku? Tidak salah, Adinda.
mohon tidak pergi. Sekarang, apa yang harus aku lakukan kalau sudah seperti ini? Aku harus bagaimana? Aku mohon jangan tinggalkan anak kita, Dinda. Aku tidak bisa. Ibu jangan pergi. Tidak bisa maafkan ibu. Ibu harus pergi. Ibu jangan pergi. Ibu jangan pergi. Ibu jangan pergi. Bangun. Ibu jangan pergi. Bangun. Ibu tidak bisa. Ibu harus pergi. Tapi Bu, tidak bisa. Ibu harus pergi dan menemui ayah ibu. Ibu harus kembali ke asal ibu. Adinda, Jaga anak kita ya. Aku harus pergi dan aku harus menemui ayahanda. Aku tidak bisa di bumi terus-terusan. sudahlah kalau begitu, Adinda. Akhirnya, bidadari bungsu pun telah dapat kembali memakai selendangnya. Ia pun kembali ke tempat asalnya dan meninggalkan keluarganya di bumi.